Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini Allah masih memberikan berbagai limpahan nikmat dan karunia-Nya. Mudah-mudahan kita bisa mensyukurinya. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah pada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sekalian, alhamdulillah kembali Ustaz bisa menemui kalian pada pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Kita awali pertemuan ini dengan membacakan doa, berharap kebaikan pada Allah Subhanahu wa taala, berharap keberkahan dalam pertemuan ini. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, karuniakanlah ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Amin. Selanjutnya, pada pertemuan ini juga Ustaz diingatkan untuk senantiasa mengikutinya secara seksama ya. Setelah beberapa pekan kemarin kita membahas beberapa sikap ya, toleransi, ada sikap sebelum sikap toleransi ada ikhtiar, tawakal, dan optimis. Selanjutnya kita akan membahas tentang toleransi ya. Salah satu materi yang penting untuk kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari ya. Dan harus diingat salah satu ciri ilmu itu adalah ilmu yang bermanfaat itu adalah ilmu yang kemudian dilaksanakan ya, bukan hanya sebatas pengetahuan tapi kemudian bisa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk kesempatan kali ini insyaallah kita akan membahas tentang toleransi. Apa itu toleransi? Mari kita sama-sama bahas. Ya, dalam bahasa Arab toleransi itu dikenal dengan tasamuh ya, atau dalam bahasa Indonesia bisa diartikan sebagai tenggang rasa. Yang secara istilah toleransi adalah sikap menghargai dan menghormati perbedaan antar sesama. Allah Subhanahu wa taala menciptakan perbedaan ini dan ini adalah sebagai sebuah keniscayaan ya. Tergantung kemudian kita menyikapinya, apakah disikapi sebagai sesuatu yang positif atau sesuatu yang negatif ya. Dan tentu dari pembelajaran ini bisa melahirkan sikap yang positif tentunya. Ya, itu dari sisi pengertian. Berikutnya kita akan bahas ada nggak sih mengajarkan nggak sih Islam tentang toleransi ini? Ya. Dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 13, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Jadi anak sekalian, bentuk perbedaan itu adalah sebagai sebuah keniscayaan. Karena kita pun ternyata ya dihasilkan dari yang berbeda antara laki-laki dan perempuan ya. Tidak mungkin kemudian laki-laki dengan laki-laki menghasilkan ya, atau perempuan dengan perempuan ya. Secara fitrahnya kita dihasilkan dari sesuatu yang berbeda. Ya, kemudian Allah menjadikan kita berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Kita hidup sebagai bangsa Indonesia. Tetangga kita sebelah ada Australia ya. Terus juga ada Thailand ya. Kalau Malaysia mungkin agak sama dengan kita ya, bangsa Melayu. Tapi kalau untuk Thailand, Vietnam ya,
itu mungkin sudah agak berbeda secara bahasa ya, secara suku dan sebagainya. Atau lebih jauh lagi kita melihat ada Arab ya, ada Eropa, ya, ada Jepang dan sebagainya. Itu sebagai sebuah keniscayaan. Untuk apa kemudian berbeda-beda itu? Di sini dijelaskan dalam surah Al-Hujurat ayat 13 ini bahwa kita itu perbedaan itu untuk saling mengenal, bukan untuk perpecahan, bukan untuk permusuhan, tapi hanya ya dijadikan perbedaan itu hanya untuk saling mengenal saja ya, ya menghargai dan sebagainya. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Ini adalah ayat yang luar biasa yang mengajarkan pada kita bahwa sesungguhnya perbedaan-perbedaan yang sudah Allah ciptakan secara kodrati itu tidak mungkin kemudian kita sesuatu yang tidak mungkin kita rubah, maka tidak menjadi penghalang bagi kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kemuliaan karena seseorang itu karena kearabannya misal, atau karena keindonesiaannya, atau karena keeropaannya ya. Tidak ada kemuliaan seseorang karena warna kulitnya yang putih ya, fisiknya yang tinggi misal. Tidak ada. Tetapi dalam Islam ini ada sebuah sikap egaliter, sebuah sikap persamaan. Siapa saja yang kemudian bertakwa, maka itulah yang paling tinggi derajatnya di mata Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya ada juga dalil tentang toleransi, yaitu di surah Al-Mumtahanah ayat 8 dan 9. Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena agama dan tidak pula mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. Ini juga sebuah sikap yang luar biasa dari Islam, di mana kita diajarkan untuk berbuat adil terhadap siapapun, hatta itu berbeda agama, hatta itu berbeda latar belakang dengan kita. Jadi sikap adil ini yang luar biasa ya dari Islam. Yang kedua, di ayat 9-nya, sesungguhnya Allah hanya melarang kamu menjadikan sebagai kawanmu orang-orang yang memerangimu karena agama dan mengusir kamu dari negerimu dan membantu orang lain untuk mengusirmu, dan barang siapa menjadikan mereka sebagai kawan, maka mereka itu orang yang zalim. Jadi ketika ada perlawanan dari umat Islam, itu bukan karena perbedaannya yang Allah takdirkan ya, tapi karena adanya sikap dolimnya, bukan karena agamanya, karena perbedaan agamanya, tapi adanya perlawanan ya, adanya kezaliman yang harus kemudian kita lawan bentuk kezaliman itu. Berikutnya, bagaimana cara menumbuhkan sikap toleransi ini ya? Ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Yang pertama, menyadari bahwa adanya perbedaan ciptaan Allah Subhanahu wa taala itu mengandung hikmah yang besar ya. Contoh sederhana, misal kita diciptakan ya dengan berbagai latar belakang, dengan berbagai kemampuan yang berbeda, maka menghasilkan harmoni dalam kehidupan ya. Seandainya orang memiliki pengetahuan yang sama, mungkin dunia ini akan begitu-begitu saja ya. Contoh dalam profesi ya, ada yang jadi guru, ada yang jadi tukang bangunan, ada yang jadi insinyur dan sebagainya ya. Dalam sebuah bangunan saja kalau sama profesinya, mungkin akan tidak akan jadi bangunannya ya. Yang satu jago dalam misal dalam rancang bangun saja, hanya merancang saja ya, tapi nggak mampu melakukannya, mengimplementasikannya. Contoh, misal seorang insinyur ya, seorang insinyur itu belum tentu dia mampu menempelkan bata misalnya, ngecor dan sebagainya. Dia mungkin hanya merancang bangunannya saja ya.
bagaimana konstruksinya, bagaimana bentuknya ya. Yang melaksanakannya tentu bukan itu ya, tapi tukang bangunan sendiri ya. Ya. Itu bentuk perbedaan-perbedaan yang Allah ciptakan itu pasti mengandung hikmah yang besar ya. Yang kedua, bagaimana cara menumbuhkan sikap toleransi itu, kita harus memiliki pengetahuan yang luas untuk memahami perbedaan itu ya. Sehingga lahirlah sikap bijak dan saling menghargai, saling menghormati ya. Dengan pengetahuan kita yang luas, insya Allah melahirkan sikap yang bijak, bukan melahirkan sikap yang jumud ya. Kita menjadi biasa saja ya. Contoh misal ketika kita pergi ke arah sederhana saja ya. Kita pergi misal ke arah Odeon misal. Kita melihat kelenteng. Maka kita tidak perlu kemudian wah ini kenapa orang ibadahnya begini begitu gitu. Biasa saja. Kenapa? Karena kita tahu bahwa mereka itu berbeda dengan kita ya. Biarkan saja ya. Tidak perlu kemudian misal ada kelenteng, wah ini harus kita hancurkan. Karena Islam tidak mengajarkan itu. Biarkan saja ya. Berikutnya cara menumbuhkan sikap toleransi adanya, kita harus memiliki keterampilan untuk mengelola segala perbedaan itu menjadi sesuatu yang berharga ya. Tadi ini bentuk-bentuk kerjasama ya. Bagaimana kerjasama misal di keluarga ya, ayah mencari uang ya, ibu mengelola rumah tangga ya, anak mengikuti aturan-aturan keluarga, maka lahirlah keluarga yang harmonis. Bukan kemudian harus sama semuanya. Contoh, ayah harus mencari uang, ibu juga harus mencari uang, anak juga harus mencari uang ya. Maka dengan persamaan yang begitu mungkin akan melahirkan sikap yang semuanya sama-sama egois ya. Tapi ketika kita mengelola perbedaan itu sebagai sesuatu yang berharga, sesuatu yang baik ya, maka akan lahir harmonisasi dalam kehidupan ya. Nah, keluarga akan seperti itu. Ayah capek pulang kerja, maka bisa ada ibu yang kemudian menyambut, menguatkan dan sebagainya. Atau sebaliknya, ibu pulang capek dari belanja, maka bisa ada ayah yang kemudian mijitin ibu dan sebagainya. Dan itu juga dicontohkan dalam keluarga Rasulullah SAW ya. Bagaimana Rasulullah SAW itu membina keluarganya dengan begitu indah. Berikutnya, hindarilah sikap merasa paling benar dan pintar. Ya, ini nyambung dengan ikrar ya. Ikrar, senantiasa bertaubat dan berhati-hati terhadap dosa ya. Atau dalam konsep magnet rezeki itu turunkan garis kebenaran ya. Kita merasa paling benar dan sebagainya. Kenapa? Karena setiap orang memiliki sudut pandang yang berbeda. Bisa jadi kebenaran menurut kita itu salah menurut ukuran orang lain. Dan yang terakhir, cara menumbuhkan sikap toleransi di sini ada hindari sikap memaksakan kehendak. Cek saya A, kudu A, tidak harus begitu ya. Sikap kukuh dalam pendapat itu harus ada pada bidang-bidang tertentu. Contoh, kita punya obsesi tertentu, itu harus kuat ya. Tapi ketika berhadapan dengan orang lain, maka sikap berbesar hatilah yang harus dikedepankan. Berikutnya, bentuk-bentuk toleransi dalam Islam ya. Islam mengajarkan menolong siapapun, baik orang miskin maupun orang yang sakit. Ya, di sini ya bentuk-bentuk kebaikan itu tidak harus selalu dengan umat Islam ya, atau tidak harus selalu dengan suku sendiri atau dengan keluarga sendiri. Siapapun, contoh ya, orang yang sakit maka kita tolong ya. Orang yang membutuhkan pertolongan, apalagi dalam kondisi
gawat daruratan itu harus kita tolong. Ada orang bisa di jalan ketabrak, pas dilihat dia pakai kalung salib, kena antepkeun, bisa tidak begitu, tetap kita tolong ya. Yang kedua, bisa tetap menjalin hubungan kekerabatan pada orang tua atau saudara non muslim ya, menjalin hubungan kekerabatan. Contoh bagaimana Nabi Ibrahim tetap berbuat baik kepada ayahnya ya, tetapi tentu tidak mengikuti ya bentuk peribadatan mereka sebagai sebuah keluarga, sebagai sebuah ikatan persaudaraan. Itu tetap harus menjaga hal-hal kemanusiaan tadi ya, bukan dalam masalah akidah. Boleh memberi hadiah, berikutnya bentuk toleransi dalam Islam, boleh memberi hadiah pada non muslim ya. Ini pernah dicontohkan oleh sahabat Umar bin Khattab ya, bagaimana memberikan sebuah hadiah kepada non muslim ya, atau memberi pertolongan. Itu bukan sesuatu yang dilarang dalam Islam ya, kepada orang-orang yang tentunya orang-orang kafir, tetapi kafir zimmah, artinya yang tidak memerangi kita ya, membiarkan kita, kafir zimmi namanya. Berikutnya, toleransi dalam Islam, tidak ikut merayakan ritual dan peribadatan di luar Islam. Kenapa anak sekalian tidak mengikuti ritual atau merayakan peribadatan mereka? Karena ini bisa diartikan sebagai sikap pengiyahan, persetujuan terhadap bentuk peribadatan mereka yang dalam Islam itu terlarang ya. Dianggap persetujuan terhadap bentuk pemujaan mereka ya. Tentu ini sudah batas ya, batas toleransi dalam Islam. Berikutnya, bagaimana sih implementasi bertoleransi kita? Bisa berbagai macam bentuk ya toleransi ini. Contoh, menerima perbedaan. Si A Batak, kita Sunda, biarkan. Itu sesuatu yang fitrah saja, biarkan saja. Misal kita melihat bagaimana orang Batak kalau ngomong agak keras, orang Sunda agak lembut begitu. Tidak perlu kemudian, kamu turunin dong, misal suaranya. Itu memang sudah tabiatnya ya. Makanya tadi perlu pengetahuan yang luas. Yang ini mah suaranya kenceng, ini pelan ya. Bukan berarti kemudian mereka marah kepada kita, tetapi memang itu kebiasaan mereka ya. Yang kedua, bentuk toleransi itu bisa berupa pembiaran atau membiarkan ya. Teman kita mau beribadah, biarkan saja ya. Tidak perlu kemudian kita turut campur. Itu bagian dari bentuk toleransi. Berikutnya, bekerja sama ya. Contoh kerjasama bisa kita lakukan dalam bentuk sebagai bentuk toleransi ya. Contoh di lingkungan sekitar, misal ada ronda malam atau ada apa, atau di lingkungan sekolah ya, itu bagian dari toleransi, bisa berupa kerjasama. Berikutnya, saling menghormati ya, membiarkan ya, ini hampir sama dengan berbesar hati ya, berbesar hati. Tidak perlu kemudian kita kenapa sih si Anu begini ya, biarkan saja, sepanjang itu memang bagian dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Tetapi tentu saja dalam kaitannya dengan sesama umat Islam, kalau kemudian mereka melakukan kesalahan, bukan sikap toleransi yang dikedepankan, tetapi sikap tawasau bil haq wa tawasau bis sabr ya, bukan membiarkan ya. Ini bentuk toleransi itu sekali lagi dalam hal-hal yang Allah ciptakan sebagai sebuah takdirnya perbedaannya, adanya perbedaan. Contoh tadi ya, suku ya, agama, walaupun mungkin dalam Islam juga ada ada konsep dakwah ya, untuk mengajak pada kebaikan ya, mengajak pada kebenaran pada Islam gitu.
Tetapi ketika sudah menyatakan perbedaannya, tidak mau masuk misal ke dalam Islam, maka biarkan. Selanjutnya hikmah toleransi, ini slide terakhir ya. Dengan kemudian bertoleransi, insya Allah akan menumbuhkan sikap saling menghormati antar sesama, ya. Menciptakan ketentraman dan ketenangan dalam kehidupan, baik di keluarga, sekolah maupun di masyarakat. Jadi toleransi ini tidak hanya di sekolah atau di masyarakat, tapi dalam keluarga pun perlu, ya. Menjauhkan seseorang atau kelompok dari sikap sombong dan merasa paling hebat, ya. Karena meyakini atau memahami adanya perbedaan itu, maka kita kemudian ada tepo seliro, ya, tenggang rasa. Dengan bertoleransi juga insya Allah akan menumbuhkan persatuan dan kesatuan bangsa, ya. Indonesia ini terdiri dari berbagai macam suku, ada Sunda, Jawa, Batak, Minang, sebagainya, Melayu, ya. Belum lagi kalau ke arah timur ada Ambon, ada Papua, ya. Itu dari berbagai macam kelompok suku, ya. Tapi ketika adanya sikap toleransi, maka Indonesia ini tetap bersatu, ya. Dan yang terakhir dari hikmah bertoleransi adalah melahirkan keharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa, ya. Contoh melahirkan keharmonisan itu adalah adanya berbagai latar belakang profesi. Ada yang bagian guru, misal bagian mengajarkan ilmu, ya. Ada yang bagian arsitektur, ya, membangun ini, membangun itu, maka kita bisa merasakannya, ya. Ada jembatan, ada jalan, itu hasil dari para arsitektur, ya. Bagaimana kita merasakan mobil, kan mobil bukan buatan kita, ya, tapi ada, kemudian kita bisa menikmatinya, ya. Ya, dan berbagai harmonisasi kehidupan yang lainnya, ya, karena adanya perbedaan ini. Itu mungkin yang bisa Ustadz sampaikan pada kesempatan kali ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wa'alafu minkum, ya. Kalau kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala, kekurangan kebodohan dari Ustadz pribadi, mudah-mudahan Allah maafkan. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.